Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, dibangunkan oleh Engkau dengan kekuatan dan kesehatan dan berkat dari Tuhan. Semuanya ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu dan karena kebaikan-Mu bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 21. Tertulis demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang terbaik di dunia ini adalah tempat di mana hati kita berada. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Kita harus mengerti dengan benar di mana sesungguhnya tempat yang Tuhan kehendaki, yang terbaik bagi kita. Dalam renungan kali ini, kita akan memahami di mana tempat yang terbaik itu bagi kita. Kita seringkali berencana dan mencari tempat tinggal dan tempat untuk hidup yang terbaik. Kadangkala muncul dalam pikiran kita bahwa tempat di mana kita berada sekarang ini bukanlah tempat yang terbaik untuk kita tinggal. Lalu kita memikirkan dan membayangkan tempat yang lain, mungkin kota atau negara yang lain. Banyak orang ingin ke Amerika Serikat karena menganggap di sana tempat yang terbaik untuk hidup. Padahal tidak selalu demikian, saudara. Ada banyak orang yang mengeluh pada saat mereka tinggal di sana. Banyak orang Asia yang ingin tinggal di Eropa, tapi banyak orang Eropa yang ternyata ingin tinggal di Asia. Bahkan saat ini, saudara, ada suatu tren di mana sebagian orang memilih untuk tinggal di tengah alam bebas. Sehubungan dengan hal ini, maka kita perlu mendapatkan jawaban, di mana sebenarnya tempat yang terbaik buat kita. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bertanya-tanya, di mana tempat yang terbaik untuk tinggal, dan sudah punya rencana tertentu untuk pindah ke suatu tempat. Maka ayat ini, saudara, menjadi jawaban bagi kita. Pertama yang harus kita pahami adalah harta kita yang terutama adalah Tuhan. Maka dari itu, saudara, sebenarnya tidak masalah kita berada di mana saja, sebab ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Entah kita tinggal di kota atau di desa, di dalam negeri atau di luar negeri, itu tidak menjadi masalah. Karena Tuhan yang adalah harta kita, ada menyertai kita senantiasa. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan di dalam hati kita suatu visi panggilan untuk dikerjakan di dunia ini. Maka dari itu kita perlu untuk mencari tahu apa sebenarnya passion kita yang ditaruhkan Tuhan di dalam hati kita. Harta dalam ayat ini bisa berbicara keluarga, pelayanan, pekerjaan, yang secara umum adalah panggilan Tuhan. Kalau kita dapat mengerjakan passion itu di tempat di mana sekarang ini kita berada, maka disitulah tempat yang terbaik buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nommensen meninggalkan Jerman dan tinggal di Sumatera Utara sampai akhir hidupnya untuk melayani orang-orang di sana. Mother Teresa tinggal di Kalkuta, India, sebagai tempatnya melayani sampai akhir hayatnya. Di dunia ini, saudara, tidak ada satu tempat tertentu yang dapat dikatakan sebagai tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik sesungguhnya bukanlah soal lokasi, tapi soal hati kita. Mari kita renungkan ayat ini, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadikanlah tempat di mana kita berada
sebagai tempat di mana kita melayani Tuhan dan sesama dengan seluruh kekuatan dan segenap hati kita yang mengasihi Tuhan. Dan itulah yang menjadi harta kita yang abadi, yang kita kumpulkan di dalam surga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada kami mengenai tempat yang terbaik, yaitu di mana kami dapat melayani Tuhan dan mengumpulkan harta kekayaan yang abadi, yang tidak dapat binasa, yaitu harta kekayaan rohani, melalui pelayanan dan pengabdian kami kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah di mana kami berada, ke tempat di mana Engkau membawa kami senantiasa memberikan hati kami ini untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur, bersuka cita, dimanapun Tuhan tetapkan kami berada. Kami mau melayani Engkau Tuhan, kami mau berfokus kepada panggilan-Mu, kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, keluarga, pelayanan, pekerjaan, yang adalah panggilan Tuhan bagi kami. Kami mau ya Tuhan, untuk setia mengerjakan panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena firman-Mu. Di mana kami berada, di situ selalu menjadi tempat yang terbaik, karena Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menopang kami, menolong kami, dan menuntun kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas-tugas, pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.